Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro dari kelas 2 PIF dengan NIM 121102024. Di sini saya akan membacakan Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa'ansyarna bihi baldatan mayyita kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza sawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Surahul Azim, yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlakukan. Lalu dengan air itu kami hidup negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan atau dari kubur. Dan yang menciptakan kamu berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu tunduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Jadi pelajaran yang bisa diambil yaitu Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada Nabi bahwa bila orang-orang musyrik ditanya, siapakah yang mengakibatkan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat langit dan bumi. Mereka sebetulnya mengakui Allah Subhanahu wa taala, tetapi alasannya sombong, hasad, dan dengki. Mereka tetap musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat ke-10-nya, Allah Subhanahu wa taala merinci sebagian dari kehebatan ciptaannya itu sambil mengarahkan pembicaraan secara eksklusif kepada manusia, khususnya mereka yang mengingkarinya. Ayat 11, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui itu yang menurunkan secara berangsur dan bertahap air hujan dari langit berdasarkan kadar yang diharapkan untuk minuman engkau dan hewan serta pengairan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami hidupkan dengan air itu di negeri atau daerah yang tandus, yang mati, yang sebelumnya tidak ditumbuhi perpohonan menyerupai. Itulah Allah Subhanahu wa taala kuasa menghidupkan sesuatu yang mati dan mengeluarkan engkau dari dalam kubur dengan amat mudah. Selanjutnya ayat 12 sampai 13-nya itu masih merupakan lanjutan dari bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut diuraikan penciptaan segala macam pasangan. Ayat ini seperti menyatakan Allah Subhanahu wa taala juga membuat makhluk semuanya berpasangan. Jadi sudah jelas dalam Quran surah Az-Zukhruf dari 9 ayat 13 yang kita dapat ambil pelajaran itu, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Selanjutnya cara membaca tajwidnya yaitu wala in sa'altahum, nun mati bertemu sa itu namanya ikhfa. Ikhfa itu hurufnya ada 15. Ikhfa juga terbagi menjadi 3. Selanjutnya sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wal ard itu alif lamnya alif lam komariah. La yaqulunna khalaqahunna, kunna itu wajibul kunna. Khalaqahunnal azizul alim. Azizu itu
matobi'i atau matasi. Bacanya itu 2 harakat atau 1 alif. Hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Selanjutnya alladzi ja'ala lakumul arda mahdawa. Nah, itu tanwin bertemu wawu, itu namanya idgham bi gunna. Idgham ada 2, idgham bi gunna, ada idgham bila gunna. Idgham bi gunna itu hurufnya ada 4, ya nun mim wawu. Sedangkan idgham bila gunna itu ada 2. Yang pertama itu lam dan ro. Selanjutnya waja'ala lakum fiha subulan la'allakum. Nah, tanwin bertemu lam ini sebaliknya, bukan idgham bi gunna, tapi di sini idgham bila gunna karena hurufnya di sini lam, karena dia bertemu tanwin bertemu lam atau huruf idgham bila gunna. Selanjutnya la'allakum tahtadun karena dia berada di akhir hayat, berarti dia ini hukumnya mad arid li sukun. Nah, selanjutnya walladzi nazzala minas samai. Samai itu kalau hamzah panjang itu namanya mad wajib mutasil. Selanjutnya ma'am biqadarin, tanwin bertemu ba itu hukumnya iklab. Iklab itu hurufnya ada 1, yaitu ba. Selanjutnya fa'asyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu. Nah, wawu yang terbalik itu namanya marsilah qasira ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu juga di sini mad sila qasira. Terakhir muqrinin mad arid lis sukun. Selanjutnya juga saya akan membacakan Quran surah Al-Ankabut ayat 17 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi aw sanaw wa nakhluquhu ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqan wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Sadaqallahu azim. Yang artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan pelajaran bisa kita ambil yaitu dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 17, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah SWT itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah SWT. Jadi sudah jelas dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 17 ini menjelaskan agar kita meminta sesuatu apapun, terutama rezeki, hanya kepada Allah SWT. Jangan kita menyembah berhala atau pohonan seperti orang-orang jahiliyah seperti masa terdahulu. Cara membaca tajwidnya itu Quran surah Al-Ankabut innama ta'budu sama matobi'i hurufnya ada 3 alif, wawu, dan ya. Milduni nun mati bertemu da itu juga ikhfa. Mildunillahi aw sanawwa tanwin bertemu wawu juga idgham bi gunna wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna mildunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Tanwin bertemu fa dia juga ikhfa. Fab tahu itu qalqalah. Nah, qalqalah di sini juga terbagi menjadi 2, ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Yang fab tahu di sini termasuk itu qalqalah sugro. Nah, atau berada di tengah-tengah huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5 yang bisa disingkat baju di toko agar lebih mudah dihafal. Selanjutnya da nun mati bertemu da juga itu namanya ikhfa. Yang dallahi wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Artinya tajwidnya itu turja'un mad arid li sukun. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.